wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Dani, tentunya di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Ruang bijak demokrasi yang membahas seputar kepemiluan secara mendalam dan informatif. Nah, pada episode kali ini kita masih membahas tentang dibalik suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Khususnya tentang refleksi atas tahapan perencanaan, kemudian penyusunan daftar pemilih, serta akurasi data dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Mengapa tema ini penting? Karena daftar pemilih yang akurat adalah merupakan fondasi utama dari pemilihan yang demokratis dan berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di studio narasumber kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Heni Rina Minarti SH. Selamat datang Ibu Heni. Iya Mbak Dani. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih sibuk apa Ibu setelah melalui rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah yang cukup panjang tentunya ya Bu, yang sangat melelahkan ya Bu ya, dan juga sangat membahagiakan ya Bu. Iya betul. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PD atau mungkin sering kita sebut dengan PDPB. Kegiatan ini tapi mestinya di luar tahapan kepemiluan maupun pemilu maupun pilkada. Iya, berarti setelah pilkada masih membahas lagi data-data dan selalu data ya Bu ya. Iya, betul-betul. Data itu asik. Iya. Baik Ibu Heni, kita mulai saja perbincangan kita ya Bu ya, tentunya di podcast Talang Atur. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Sebagai pertanyaan pembukaan Bu, iya Mbak Dani. mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman pemilih gambaran secara umum apa saja ruang lingkup kerja Divisi Perencanaan Data dan Informasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Baik, kami sampaikan teman pemilih berkaitan dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, banyak hal yang menjadi bagian dari divisi perencanaan ini, setidaknya bahwa mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan daftar pemilih, evaluasi dan pelaporan itu terkait dengan perencanaan, setidaknya bahwa mulai dari perencanaan anggaran maupun kegiatan bahkan sampai evaluasi dan pelaporannya. Baik, begitu ya Bu. Secara umumnya adalah merencanakan anggaran, kemudian Betul. juga perencanaan data khususnya di daftar pemilih itu, seperti itu ya Bu. Iya, benar-benar Mbak Dani. Baik, kemudian Ibu, bagaimana peran Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini dalam menjamin kualitas dan akurasi data pemilih sejak awal tahapan Ibu? Berbicara tentang daftar pemilih ini kita melalui proses yang sangat panjang gitu nggih. Sebelum ditetapkan menjadi DPT tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelumnya. Yang pertama, KPU Kabupaten Kota itu menerima daftar pemilih hasil sinkronisasi yang telah dilakukan oleh KPU RI, kemudian disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi tentunya. Kemudian setelah itu kita pilah-pilah menjadi pemilih dalam setiap TPS. Daftar pemilih ini nanti yang akan dijadikan bekal oleh teman-teman BPDP untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Setelah data ini melalui proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman BPDP atau Pantarlih, kemudian akan ditetapkan menjadi DPS oleh KPU Kabupaten Kota. Tentunya sebelum ditetapkannya menjadi DPS, ada serangkaian rapat pleno terbuka yang dilakukan teman-teman PPK maupun PPS. Kalau di tingkat PPK dan PPS itu daftar pemilih hasil pemutakhiran. Setelah dilakukan rapat pleno itu kemudian oleh KPU Kabupaten Kota ditetapkan menjadi DPS. Pasca setelah ditetapkannya dari DPS, maka DPS ini akan diumumkan oleh teman-teman PPS, kemudian akan mendapatkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, baru setelahnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota menjadi daftar pemilih tetap. Bu. Ini tentang pemutakhiran data pemilih Ibu. Ya. Seperti apa proses pemutakhiran data oleh Pantarlih di Blora? Apa saja tahapan pentingnya? Kalau kita berbicara masalah coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih, sebenarnya mulai dari awal sampai pelaporan hasil coklit itu sangat penting. Alhamdulillah bahwa
dalam proses pencocokan dan penelitian ini teman-teman Pantare sudah menggunakan e-coklit. Sistem ini sangat-sangat membantu baik itu oleh teman-teman PPDB maupun untuk kita. Kita bisa memonitoring sudah seberapa jauh nih kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman PPDB. Oh iya, di TPS ini sudah sekian persen. Kemudian kita bisa memantau di tempat yang lain seperti apa itu. Kalau kita berbicara masalah seberapa penting atau penting di tahapan mana, proses pencocokan dan penelitian ini mulai dari awal sampai pelaporan ini sangat penting. Karena proses coklit ini merupakan fondasi awal di dalam proses penyusunan daftar pemilih selanjutnya. Kalau di awal saja ini sudah banyak masalah ketika proses pencocokan, kita pastikan bahwa penyusunan daftar pemilih di berikutnya ini akan banyak masalah. Tapi ketika proses pencocokan ini sudah berhasil di awal, maka insya Allah bahwa proses pelaksanaan penyusunan daftar pemilih ini ke belakangnya akan lebih ringan, dalam artian tidak banyak masalah yang kita jumpai. Dengan adanya e-coklit ini kan sebenarnya sangat membantu PPDB ketika proses coklit dilakukan. Ketika di suatu daerah itu tidak ada sinyal, maka teman-teman PPDB nanti bisa bergeser mencari sinyal, sehingga ketika terkonek oleh sinyal, maka dengan sendirinya bahwa pelaporan ini akan tersampaikan ke sistem. Oke Ibu, berbicara tentang e-coklit lagi ini Bu, Iya. apakah penggunaan teknologi seperti e-coklit ini efektif digunakan di lapangan Bu? Sangat-sangat efektif Mbak Dani. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa e-coklit ini sangat membantu teman-teman PPDB maupun KPU Kabupaten Kota. Kerja teman-teman PPDB itu akan lebih ringan, tidak manual ya. Maka ketika itu menggunakan e-coklit, maka akan mudah untuk menyampaikan dengan sendirinya. Kita bisa mengontrol seberapa jauh pelaporan mereka, kemudian kendala-kendala apa yang mereka hadapi. Alhamdulillah untuk Pilkada 2024 kemarin bahwa semua wilayah teman-teman PDB sudah sukses menggunakan e-coklit. Oke, berarti e-coklit ini sangat-sangat membantu sekali betul. dalam proses pendataan di KPU ini ya Bu ya. Dalam proses pencocokan dan penelitian. Ibu ini kalau boleh tahu bagaimana upaya dalam menjangkau pemilih rentan seperti penyandang disabilitas, kemudian pemilih pemula atau masyarakat di daerah yang terpencil Ibu? Sebenarnya kalau kita pahami, daerah terpencil itu pun tidak menjadi masalah. Artinya bahwa di daerah itu pun akan didatangi oleh teman-teman PPDB kita. Oh iya. Jadi tidak ada lagi nih alasan bahwa itu daerah terpencil sehingga tidak tersentuh di dalam proses penyusunan daftar pemilih, tidak. Karena teman-teman PPDB ini wilayah kerjanya kan TPS nih Mbak Dani. Ya, maka ketika seseorang itu ada di wilayah TPS itu, baik itu sudah atau belum ada dalam daftar pemilih, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka oleh teman-teman PPDB atau Pantare akan diakomodir dalam proses pencocokan dan penelitian itu. Oke. Ibu ini beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu, seberapa besar sih peran kerjasama dengan Didukcapil dan stakeholder lain dalam menjaga akurasi data? Alhamdulillah bahwa di Kabupaten Blora ini komunikasi dan koordinasi antara KPU Kabupaten Blora dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini berjalan dengan baik. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan setiap kali kita membutuhkan data, kita butuh validasi. Dinas Kependudukan ini selalu welcome dan selalu mensupport KPU, siap melayani apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh KPU kayak gitu. Begitu juga instansi-instansi yang lain kayak gitu ya, seperti TNI Polri gitu, seperti saat kita membutuhkan data mungkin dari sipil menjadi TNI atau sebaliknya. Ini stakeholder atau lembaga-lembaga terkait yang ada di Kabupaten Blora selalu mensupport KPU dengan baik. Baik Ibu, ini sebagai pertanyaan terakhir kita pada episode kali ini, apa pesan dari Ibu Heni kepada masyarakat terkait tentang pentingnya mengecek dan juga memastikan bahwa data mereka sudah betul? Terima kasih Mbak Dani. Kepada masyarakat Kabupaten Blora dimanapun berada, saya berpesan jangan apatis terhadap daftar pemilih kita. Kami berharap bahwa semua masyarakat memastikan apakah kita sudah atau belum terdaftar dalam daftar pemilih kita. Kita tidak perlu lagi datang ke balai desa untuk memastikan itu, tapi data ada di genggaman kita. Cek di ptonline.kpu.go.id sangat membantu kita untuk memastikan apakah kita sudah atau belum terdaftar dalam daftar pemilih kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Heni. Sama-sama Mbak Dani. Atas informasi dan juga wawasan penting bagi masyarakat tentunya tentang demokrasi lokal yang ada di Kabupaten Blora. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Dani. Baik.
Baik teman pemilih, dari proses perencanaan anggaran, kerja-kerja Pantarlih dalam pemutahiran data, sampai penyusunan daftar pemilih, kita belajar bahwa menjaga akurasi data bukan sekedar tugas administratif, tapi juga komitmen untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Semoga refleksi ini bisa menjadi bekal perbaikan bersama, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih di masa yang akan datang. Saya Deni Fatimah, mohon undur diri, sampai jumpa di podcast Talang Atur selanjutnya. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.